Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan presentasi makalah kami yang bertema aspek manajemen keuangan dalam bisnis syariah. Sebelum presentasi dimulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Nabil Najah. Saya Ahmad Jauhar. Dan saya Sekretaris. Yang pertama yaitu konsep manajemen keuangan. Manajemen keuangan syariah adalah aktivitas perusahaan termasuk kegiatan planning, analisis, dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola aset sesuai dengan tujuan dan sasaran perusahaan untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan kesesuaian pada prinsip syariah. Jadi dalam manajemen keuangan syariah, semuanya dari memperoleh dana, menggunakan dana, sampai mengelola aset, semuanya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Sedangkan fungsi dari pembuatan keputusan manajemen keuangan adalah yang pertama, keputusan sehubungan dengan investasi yang berkaitan dengan jumlah aktiva yang dimiliki, kemudian penetapan komposisi masing-masing aktiva. Misalnya beberapa alokasi kas, aktiva tetap atau aktiva lainnya. Yang kedua yaitu keputusan pendanaan, yang merupakan keputusan yang berkaitan dengan jumlah dana yang disediakan perusahaan, baik yang bersifat utang atau modal sendiri dan biasanya berhubungan dengan sebelah kanan laporan keuangan neraca. Yang ketiga yaitu keputusan manajemen aktiva. Hal ini berkaitan dengan pengelolaan aktiva secara efisien, terutama dalam hal aktiva lancar dan aktiva tetap. Selanjutnya yaitu keuangan dalam pandangan Al-Quran. Terdapat prinsip-prinsip, yaitu yang pertama, setiap pedagang harus didasari sikap saling ridho atau atas dasar suka sama suka atau rela sama rela di antara dua pihak, sehingga para pihak tidak merasa dirugikan atau dizolimi. Yang kedua yaitu penegakan prinsip-prinsip keadilan, baik dalam takaran, timbangan, ukuran mata uang, dan pembagian keuntungan. Yang ketiga yaitu kasih sayang, tolong-menolong, dan persaudaraan universal. Yang keempat yaitu dalam kegiatan perdagangan tidak melakukan investasi pada usaha yang diharamkan, seperti usaha yang merusak mental dan moral, misalnya narkoba dan pornografi. Demikian pula komoditas perdagangan haruslah produk yang halal dan baik atau yang thayyib. Yang kelima yaitu prinsip larangan riba, serta perdagangan harus terhindar dari praktik spekulasi, gharar, dan maisir. Yang keenam yaitu perdagangan tidak boleh melalaikan diri dari beribadah seperti sholat dan zakat. Dan dalam berdagang harus selalu mengingat Allah. Ini adalah tentang keuangan dalam pandangan hadis. Setidaknya ada 6 prinsip pengelolaan keuangan yang dijelaskan dalam hadis Nabi, yaitu yang pertama tentang pendapatan. Islam mengatur tentang pendapatan dalam rumah tangga. Pendapatan yang didapatkan oleh suami haruslah berasal dari sumber yang halal. Dalam hadis disebutkan bahwa Al-Miqdami radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ma akal ahadun ta'aman qattu khairan min ayyakula min amali yadihi wa inna nabiyallahi Daud alaihi salam kana yakul min amali yadihi rawahul Bukhari. Yang berarti bahwa tidaklah seorang hamba memakan makan yang lebih baik dari hasil usaha tangannya sendiri. Dan sungguh Nabi Daud alaihissalam makan dari hasil usaha dari tangannya sendiri. Kemudian prinsipnya kedua adalah tentang pengeluaran. Nafkah halal yang didapat tadi, sebagaimana telah disebutkan dalam hadis yang pertama tadi, digunakan untuk keperluan rumah tangga seperti biaya makan, sekolah, dan yang lainnya. Namun semua itu tidak boleh melebihi kemampuan dari perolehan pendapatan. Kita juga dilarang untuk boros dalam penggunaan uang. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wala tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin, bahwa janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros, sesungguhnya boros-boros itu adalah saudara syaitan. Kemudian dari hadis Nabi sendiri, Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, innallaha yardha lakum salasan,
wa yakrahu lakum salasan fayarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bi syai'a wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wa yakrahu lakum qila wa qala wa kasratas su'ali wa idha'atal mali, yang artinya bahwa sungguhnya Allah meridhai 3 hal bagi kalian dan murka apabila kalian melakukan 3 hal. Allah ridho jika kalian menyembahnya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan Allah ridho jika kalian berpegang pada tali Allah seluruhnya dan kalian saling menasihati terhadap para penguasa yang mengatur urusan kalian. Allah murka jika kalian sibuk dengan desas-desus, banyak mengumpulkan pertanyaan yang tidak berguna, serta membuang-buang harta. Kemudian prinsip ketiga adalah tentang silaturahim. Dengan hikmah silaturahim maka jalan rezeki akan lebih luas dan banyak. Seperti hadis yang telah disebutkan Nabi bahwa barang siapa yang suka diluaskan rezekinya dan ditangguhkan kematiannya, hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Kemudian dari hadis Nabi juga disebutkan bahwa innahu man a'tiya hadzahu minar rizqi faqad u'tiya hadzahu min khairid dunya wal akhirah wa silaturahimi wa husnul khuluqi wa husnul jiwari ya'murani diyari wa yazidani fil a'mari, yang artinya bahwa barang siapa yang diberikan bagian dari kelemah lembutan, sungguh ia telah diberikan bagian kebaikan dari dunia dan akhirat. Menyambung silaturahim, akhlak yang baik dan bertetangga yang baik akan memakmurkan negeri-negeri dan menambah umur-umur. Kemudian yang keempat adalah tentang zakat, infak dan sedekah. Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman bahwa dan barang apa saja yang kamu infakkan, maka Allah akan menggantinya dan dialah memberi rezeki yang sebaik-baiknya. Dalam hadis Nabi juga disebutkan bahwa Nabi pernah berkata, "Hei Zubair, ketahuilah bahwa kunci rezeki hamba itu dibentangkan di arsy yang dikirim oleh Allah Azza wa Jalla kepada setiap hamba sekedar nafkahnya. Maka barang siapa yang membanyakkan pemberian kepada orang lain, niscaya Allah akan membanyakan baginya. Dan siapa yang menyedikitkan, niscaya Allah juga menyedikitkan baginya." Kemudian prinsip yang kelima adalah menghindari utang yang tidak perlu. Rasulullah SAW bersabda bahwa barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki utang 1 dinar atau 1 dirham pun, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya di hari kiamat kelak. Karena di sana atau di akhirat nanti tidak ada lagi dinar dan dirham. Kemudian prinsip yang keenam adalah tentang menabung. Islam juga mengajarkan untuk merencanakan masa depan dengan menabung. Dari Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maghburi rahimahullah, an Umar sa'ala rajulan an ardilahu ba'aha faqala lahu uhzur malaka wahfir lahu tahta firashim ra'atik qal ya amirul mu'minin alaysa bikanzin faqal laisa bikanzin ma uddiya zakatuhu, yang berarti bahwa Umar bertanya kepada seorang tentang tanah yang telah ia jual. Beliau berpesan kepadanya, jagalah atau simpanlah hartamu dari penjualan tanah tersebut, galilah tanah untuk menyimpan harta itu di bawah permadani tempat tidur istrimu. Kemudian ia bertanya, wahai Amirul Mukminin, apakah perbuatan itu tidak terkena ancaman menimbun harta? Beliau menjawab, tidaklah termasuk menimbun jika dikeluarkan zakatnya. Yang terakhir yaitu mengenai analisa komparasi aset keuangan. Sebelum kita lebih jauh mengenai komparasi aset keuangan, kita telah dulu apa itu manajemen keuangan syariah. Manajemen keuangan syariah adalah pengaturan kegiatan perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kegiatan dalam manajemen keuangan mencakup kegiatan perencanaan keuangan, kemudian analisis keuangan dan pengendalian keuangan. Kemudian orang yang melakukan atau menjalankan tugas kegiatan manajemen atau manajemen keuangan disebut manajer keuangan. Kemudian manajemen keuangan syariah juga diartikan sebagai manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan dengan bingkai syariah Islam yang berkaitan dengan masalah keuangan perusahaan. Jika ditelah secara garis besar, fungsi-fungsi perusahaan bisa dikelompokkan menjadi 4 fungsi. Yang pertama adalah fungsi pemasaran, kemudian fungsi keuangan, fungsi produksi, dan fungsi personalia. Dalam manajemen keuangan syariah berarti merupakan nilai utama yang menjadi payung strategi maupun teknis organisasi bisnis. Dengan kendali syariah bisnis bertujuan untuk mencapai 4 hal utama. Yang pertama adalah target hasil berupa profit materi dan benefit non materi.
Tujuan perusahaan tidak serta-merta hanya untuk mencari profit setinggi-tingginya, tetapi juga harus dapat memperoleh dan memberikan benefit, keuntungan atau manfaat berupa non materi kepada internal maupun eksternal perusahaan, berupa dana maupun program corporate social responsibility atau CSR. Yang kedua adalah pertumbuhan, artinya adalah pertumbuhan yang terus meningkat. Jika profit materi dan benefit non materi telah diraih sesuai dengan target perusahaan, maka perusahaan akan mengupayakan pertumbuhan atau kenaikan terus-menerus dari setiap profit dan benefitnya. Kemudian hasil perusahaan akan terus diupayakan agar tumbuh meningkat setiap tahunnya. Upaya pertumbuhan itu tentu dijalankan dalam koridor syariah. Misalnya dalam meningkatkan jumlah produksi seiring dengan perluasan pasar, peningkatan inovasi menjadi hal yang lebih penting sehingga bisa menghasilkan produk baru agar bisa bersaing dengan perusahaan lain. Yang ketiga adalah keberlangsungan dalam kurun waktu yang selama mungkin. Belum sempurnanya orientasi manajemen suatu perusahaan bisa hanya berhenti pada pencapaian target atau hasil saja. Oleh karena itu diupayakan terus agar pertumbuhan target hasil yang telah diraih dapat dijaga keberlangsungannya dalam kurun waktu yang lama. Sebagaimana upaya pertumbuhan setiap aktivitas untuk menjaga keberlangsungan tersebut juga dijalankan dengan koridor syariah. Yang keempat yaitu keberkahan atau keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian fungsi manajemen keuangan syariah adalah berkaitan dengan keputusan keuangan yang meliputi 3 fungsi. Yang pertama fungsi investasi, kemudian fungsi pendanaan, kemudian fungsi bagi hasil atau dividen. Untuk yang pertama mengenai fungsi investasi. Fungsi investasi ini merupakan keputusan investasi berhubungan dengan masalah bagaimana manajer keuangan mengalokasikan dana dalam bentuk investasi yang akan mendatangkan profit atau keuntungan di masa yang akan datang. Dan kemudian yang kedua adalah keputusan pendanaan. Keputusan pendanaan adalah keputusan yang berkaitan dengan bagaimana perusahaan mendapat dana atau modal. Oleh karena itu, keputusan pendanaan sering disebut dengan kebijakan struktur modal. Dalam hal ini, manajer keuangan dituntut untuk mempertimbangkan dan menganalisis kombinasi sumber-sumber dana yang sumber dana yang ekonomis bagi perusahaan. Tujuannya adalah agar perusahaan mampu membiayai kebutuhan investasi dan kegiatan usaha lainnya. Kemudian yang ketiga mengenai keputusan bagi hasil atau dividen. Bagi hasil atau dividen ini adalah proksi besar kecilnya kemakmuran investasi dalam melaksanakan atau menanamkan dananya dalam suatu perusahaan. Oleh karena itu bagi hasil dan dividen merupakan bagian yang sangat diharapkan oleh para investor dan pemegang saham. Keputusan ini merupakan keputusan manajemen keuangan untuk menentukan 5 poin. Yang pertama adalah besarnya persentase laba yang dihasilkan, kemudian stabilitas bagi hasil dan dividen yang dibagikan, kemudian dividen saham maksud saya. Yang keempat pemecahan saham, dan yang kelima itu penarikan kembali saham yang beredar. Yang terakhir yang keempat yaitu keputusan zakat perusahaan. Zakat merupakan ajaran agama yang berkaitan dengan keberhasilan seseorang di dunia dan akhirat. Besaran zakat yang dikeluarkan oleh perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah berhasil dalam bisnisnya. Sebab zakat perusahaan adalah pengeluaran perusahaan berdasarkan hisab dan haul. Hisab menunjukkan besaran harta yang diwajibkan zakati. Haul itu berkaitan dengan batas waktu suatu harta dapat dizakati. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan maupun salah perkataan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.